Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa memulai pembelajaran kita lagi ya di pelajaran tematik 3A, tema yang pertama. Nah, insya Allah pada hari ini kita lanjutkan lagi di pembelajaran ketiga. Salat teringin salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, sahabatnya juga umatnya senantiasa istiqomah meniti jalan di atasnya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, anak-anak sekalian ya. Sekarang kita buka ya buku tema 3A ini ya. Buku 3A-nya ya. Nah, baik. Kita kemarin sudah belajar ya mengenai apa tuh? Banyak ya tentang MTK, kemudian apa lagi? Tentang cara tumbuh ya hewan ya yang ada di sekitar kita, cara bernafasnya bagaimana ya. Kemudian ya kita juga belajar tentang memeragakan gerakan ya berjalan dan berlari. Kemudian juga kita sedikit ya membahas tentang Pancasila ya sebagai dasar negara kita ya sudah hafal ya semuanya ya alhamdulillah. Baik, kemudian untuk hari ini kita buka halaman 18. Nah, Ustaz akan menampilkan poinnya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian sekarang dilihat ya di PowerPoint-nya. Ayo mengamati ya, bacalah teks berikut serta matilah gambar dengan seksama. Nina memelihara kucing peliharaannya dengan baik. Nina memberi makan kucingnya dengan teratur. Kucingnya kini tumbuh menjadi besar dan lincah. Bahkan kucing Nina sudah memiliki anak kucing yang lucu. Ibu Nina senang berkebun. Ibu menanam bermacam-macam tanaman hias loh di lapangan. Ibu menyiram tanaman hiasnya dengan teratur. Ibu juga memberi pupuk seminggu sekali. Nah, tanaman hias ibu tumbuh subur, batangnya mulai bercabang banyak. Nah, beberapa tanaman juga mulai berbunga, ya. Nah, kalau kita sudah membaca ini, ya, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks yang tadi Ustadz sudah bacakan? Ya, tuliskan dalam bentuk kalimat, ya. Nomor satu, sebagai contoh. Nah, ini contohnya, kucing memerlukan makanan untuk dapat tumbuh, ya. Nah, kalian menuliskan 2 sampai 4 ya ciri-ciri makhluk hidup yang tadi ada di teks ya. Karena makhluk hidup ya anak-anakku sekalian kita ingat-ingat bahwasanya bukan hanya hewan ya. Jadi ada juga tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang kita amati kedua gambar berikut ini. Nah, di sini ada Ustaz punya gambar ikan ya. Ini kalau lihat-lihat ikannya itu seperti Finding Nemo ya. Ada yang pernah nonton nggak nih filmnya Finding Nemo? Wah, kayaknya seru banget ya. Masya Allah. Nah, baik. Di kolam ikan itu ada ikan Finding Nemo. Ya. Kemudian di gambar sebelahnya ada gambar burung elang. Nah, yang pertama, coba jawab di buku tematik kalian. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Kemudian yang kedua, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Yang ketiga, apa ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar? Jelaskan ya. Jadi sekarang kalian mengamati nih ada dua gambar, yang satu ikan ya yang hidupnya di air, kemudian satu lagi hewan ya burung elang yang hidupnya itu di darat ya. Apa persamaan, apa perbedaan dan apa ciri-cirinya? Tulisnya di buku tematiknya. Oke, kita lanjut ya. Kita belajar berhitung ya. Nah, di sini ada 3 buah gambar ya. Yang mana makanan kucing ini yang pertama ada yang kecil, sedang, kemudian yang
besar ya, 2000 gram tuh ya. Yang pertama ada 1000, 1500 dan 2000 gram. Nina memberi makan kucing dengan makanan kucing kemasan ya. Ibu memberikan Nina beberapa makanan kucing dalam kemasan. Perhatikan gambar yang ada di slide kalian. Dapatkah kamu membaca bilangan dapat gambar tersebut? Membaca bilangan lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempat angka penyusunannya terlebih dahulu. Setiap angka pada suatu bilangan mempunyai nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Perhatikan ya, contoh berikut ini. Nah, ada gambar ya yang kita lihat di buku kita sendiri. Ya, nah di sini ada yang terbesar itu nilainya 2000 ya. Kemudian ada lagi di bawahnya 200 ya, di bawahnya lagi 20 ya. Nah, sampai paling terkecil ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung ya angka yang ada di sini ya dengan kalimat bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat di sini yang angka yang pertama ya disebut yang paling ujung ya. Ya, ini ya. Harus. Nah, ya, angka pertama yaitu menempati tempat ribuan yaitu nilainya 2000. Nolnya berapa? Nolnya 3, betul. Kemudian yang kedua ya di sini yaitu menempati tempat ratusan, nilainya 200 ya. Nolnya berapa? 2. Kemudian yang ketiga menempati tempat puluhan, yaitu nilainya 20. Nah, nolnya berapa nak? 1. Yang terakhir menempati tempat satuan, nilainya berapa? Yaitu 2. Tidak ada nolnya ya. Baik. Apakah sampai sini sudah mengerti? Alhamdulillah. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi dibaca bagaimana Ustadz? Jadi bilangan tersebut dibaca 2222 ya, lihat di halaman 20 ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah anak-anakku sekalian ya, kita lihat lagi nih di halaman 20. Nah, di situ ada bilangan 2222 ya. Nah, di bawah lagi ada contohnya 3985. Kalau kita pecah ya, jadi ada berapa nih? Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan ya. Coba Ustaz pengen tanya, Raihan ya, yang ribuan itu yang mana? Ya, benar. Kemudian ratusan, Kautsar coba jawab yang ratusan berapa? Di angka berapa? Oke, betul. Kemudian, Pak, di angka berapa ya yang dihitung sebagai puluhan? Coba Farhan. Oke, ya betul. Terakhir, bacaan mana yang dihitung sebagai satuan? Coba Ustadz pengen Erlan coba ya. Oke, betul. Barakallahu fikum ya. Yang pertama ya. Nah, bilangan di atasnya dapat ditulis sebagai berikut: 3 ribuan, 900-an, 80-an, dan 5 satuan ya. Nah, membandingkan bilangan juga lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan dari tempat bilangan. Baik. Nah, contohnya banyak ya ada di halaman 20 ini ya. Silakan kalian lihat sendiri cara menyebutkan ya bilangan ribuan ya. Jadi kalian bisa pecah-pecah sendiri tuh ya. Kalian bisa buat contoh di rumah sama Umi atau Abi ya. Jadi misalkan angkanya ada 4 ya. Dan pecah sendiri. Angka pertama itu dihitung sebagai ribuan. Kemudian yang kedua berapa, yang ketiga dan keempat ya.
Mungkin itu ya. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Oke, di sini kita ada sebuah lagu ya. Kita masuk pada pembelajaran SBDP. Nyanyikan lagu berjudul Potong Bebek Angsa ya. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi pelajaran SBDP ini sudah kita nyanyikan ya. Tapi kita hanya menyebutkan saja ciptaan siapa, kemudian kita tahu liriknya. Nah, sebentar ya. Saya sedang mencari nih. Nah, jadi yang menciptakan lagu ini adalah Pak Kasur ya. Nah, ciptaan Pak Kasur ya. Nah, lagu ini ya berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi lagu tadi ya Potong Bebek Angsa diciptakan oleh Pak Kasur ya, yang asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anakku sekalian, ya tadi kita belajar SBDP ya tentang pola irama ya, tambahan materi ya mengenai pola irama. Jadi panjang pendeknya bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Nah, panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendeknya ya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan ya. Kemudian ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Nah, pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendeknya ya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalau gelas dipukul ya memakai sendok, ting ting ya bunyinya itu terdengar jelas. Baik ya, untuk tugasnya hari ini silakan kalian lihat ya di halaman 22 ya. Di situ ada ya kita mengamati gambar ya. Kemudian kita menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut ya. Kemudian yang kedua ya kita lihat di situ ada gambar ya. Nah, di situ ada 4 buah gambar ya. Nah, kalian bisa langsung ya mohon maaf 5 gambar maksudnya. Nah, kalian bisa langsung mengisi di buku tematiknya ya. Nah, di situ ada seperti halaman ke 19 ya, tadi kita sudah belajar. Nah, kalian silakan buat sendiri dari ribuan, kemudian ratusan ya. Kemudian puluhan dan satuan. Nah, di situ kalian isi ya dan juga kalian tentukan sendiri berapa hasilnya. Yang ketiga, lengkapilah tabel berikut. Nah, bilangannya 5.885. Nah, mana yang ribuan, mana yang ratusan, puluhan dan satuan, kemudian nama bilangannya berapa ya. Kalian kerjakan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat kalian lihat ya. Misal tadi 4.918. Nah, kalian lihat ya bagaimana cara mengisi dengan dalam bentuk panjang ya. Kalian pertama diisi dulu ribuannya, misalkan 4.000 tambah berapa nih? Ustaz kasih contoh satu ya, 900, kemudian tambah berapa? Tambah 10, kemudian tambah 8. Oke, nah kalian kerjakan ya. Cukup di nomor 4 saja ya. 5 sampai 7 tidak usah dikerjakan ya. Dikerjakan langsung di buku tematik ya, Nak. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ya mohon maaf ya karena ada trouble ya, ada gangguan tadi. Jadi Ustaz melanjutkan pakai video di HP. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat materi hari ini. Dan yang tadi sudah PH bahasa Inggris, semoga hasilnya baik ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh siap insya Allah. Barakallahu.